Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ali. Bagaimana kabar kalian, anak-anak sekalian, siswa siswi SMP Negeri 2 Lojeret yang sangat Pak Ali sayangi. Doa Pak Ali semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Pak Ali akan menyampaikan materi tentang manasik haji via online. Ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Baik, anak-anak sekalian, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai kegiatan manasik haji online ini. Pertama kita bahas dulu bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Ada 3 cara dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah haji ifrad, yang kedua adalah haji tamattu, yang ketiga adalah haji qiran. Haji ifrad adalah ketika melaksanakan ibadah haji, maka yang didahulukan adalah hajinya, setelah itu baru melaksanakan umroh. Yang kedua, haji tamattu adalah melaksanakan umroh dulu, baru melaksanakan haji. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Pertanyaannya, jamaah haji Indonesia menggunakan cara yang bagaimana? 95% jamaah haji Indonesia menggunakan cara tamattu, berarti umroh dulu baru haji. Perlu diperhatikan bahwa haji dengan cara tamattu dan qiran ini nanti ada dendanya, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Kalau ifrad tidak ada dendanya, karena haji tamattu dan qiran ini lebih ringan dibandingkan dengan haji cara ifrad. Terus berikutnya, dalam ibadah haji kita mengenal istilah gelombang. Ada gelombang 1, ada gelombang 2. Gelombang 1 adalah jamaah haji dari tanah air menuju ke Madinah, kemudian ke Mekah, setelah itu pulang ke tanah air. Sedangkan gelombang kedua, jamaah haji dari tanah air menuju ke Mekah, kemudian ke Madinah, setelah itu langsung pulang ke tanah air. Nah, nanti dalam manasik haji ini kita menggunakan cara tamattu dan menggunakan gelombang yang kedua. Baik, langsung kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini umroh kita dahulukan karena kita tamattu, jadi umroh, setelah itu baru haji. Di sini saya jelaskan globalnya dulu ya, nanti setelahnya ada penjelasan lebih detail lagi. Baik, baik umroh ataupun haji itu ada namanya rukun umroh, wajib umroh, dan sunnah umroh. Begitupun dengan haji, ada rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Apa saja yang termasuk dalam rukun umroh, wajib umroh, dan sunnah umroh? Kita lihat ini. Rukun umroh itu ada 3. Yang pertama niat ihram umroh, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, yang nomor 4 adalah tahallul.
Nomor 5 adalah tertib. Niat ini ya seperti kebanyakan kita niat, misalkan mau sholat ya kita harus niat dulu, mau puasa harus niat dulu. Begitupun dengan umroh, harus ada niat ihram umroh. Tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah atau mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang lurus dengan Hajar Aswad. Nomor 3 adalah sa'i. Sa'i itu berjalan atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul adalah memotong rambut minimal 3 helai rambut. Itu adalah rukun umroh. Perlu diperhatikan bahwa dalam ibadah haji atau umroh, antara rukun dan wajib itu beda definisinya, beda pengertiannya. Rukun umroh atau rukun haji itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Jika ditinggalkan maka umroh atau hajinya tidak sah dan tidak bisa diwakilkan atau diganti dengan membayar denda. Itu rukun. Kalau wajib, segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan, jika ditinggalkan maka bisa diganti dengan membayar denda atau juga bisa digantikan dengan orang lain. Jadi antara rukun dan wajib itu masih masih ringan wajib, karena bisa diganti dengan membayar dam atau diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan sunnah itu sama dengan sunnah-sunnah dalam pengertian yang umum. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Oke, yang kedua adalah wajib umroh. Ini ada 2. Yang pertama ihram dari mikot makani, 2 menjauhi larangan karena ihram. Nanti akan paling jelaskan larangan apa saja yang harus dijauhi oleh orang yang sudah niat ihram. Yang dimaksud ihram dari mikot makani adalah jamaah haji ketika niat maka dia harus niat di tempat yang sudah ditentukan, gitu ya, yang sudah ditentukan. Kalau jamaah haji dari Indonesia yang menggunakan haji tamattu, terus dia gelombang kedua, maka mikot makani adalah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, jadi nanti niatnya adalah di Bandara King Abdul Aziz biar tidak meninggalkan wajib umroh. Itu misalkan di Bandara King Abdul Aziz kita lupa tidak niat, kita bisa niat setelah sampai hotel di Mekah, tetapi nanti harus membayar dam atau denda. Itu caranya. Oke, itu wajib umroh ya, karena wajib tadi pengertiannya harus dilakukan, jika ditinggalkan bisa diganti dengan membayar denda atau bisa juga diwakilkan oleh orang lain. Terus yang ketiga adalah sunnah umroh. Ini ya, ini ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan, yaitu mandi ihram. Ini harus dilakukan atau dilakukan sebelum kita niat. Jadi mandi dulu, namanya mandi ihram, seperti mandi besar itu caranya ya. Cuman niatnya adalah mandi ihram umroh. Yang kedua, berpakaian putih. Maksudnya pakaian ihramnya itu berwarna putih. Ini sunnah. Berarti misalkan ada orang atau ada jamaah haji yang pakaian ihramnya itu hitam atau biru, itu tidak masalah, tetapi sunnahnya warnanya putih. Yang ketiga adalah sholat sunnah ihram. Ini juga dilakukan sebelum niat ihram. Yang keempat, ini juga dilakukan sebelum niat ihram, memakai wewangian. Terus yang kelima, membaca talbiyah. Ini dilakukan setelah kita melakukan niat ihram umroh. Jadi ketika kita umroh
ataupun haji itu paling sering yang dibaca adalah talbiyah. Lalu bagaimana bacaan talbiyah itu? Nah, ini kita baca bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bacaan talbiyah. Itu ada yang pakai irama, tapi Bali nggak bisa. Sebenarnya yang nggak pakai irama. Oke. Selanjutnya adalah haji. Rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Ya, ada rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Kita buka yang rukun haji. Ini berarti tidak bisa diwakilkan atau diganti dengan biar dam atau denda, karena dia adalah rukun haji. Yang pertama, niat ikhram haji. Ya, niatnya tidak bisa diwakilkan, atau tidak usah niat diganti bayar dam juga tidak bisa. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul atau memotong rambut sedikitnya 3 helai. Yang keenam adalah tertib. Jadi semua rukun haji ini harus dilaksanakan dan tidak bisa diwakilkan atau digantikan oleh jamaah yang lainnya. Sekarang wajib haji. Ini yang misalkan ada uzur bisa diwakilkan atau membayar dam. Ikhram dari mikot. Ini kalau jamaah haji yang tamatuk gelombang kedua, kalau haji itu nanti mikot atau tempat niatnya itu adalah di hotel masing-masing, sudah ya, di hotel masing-masing. Nanti di belakang akan Pak dijelaskan lagi. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melempar jumroh. Yang kelima, menjauhi larangan-larangan karena ikhram. Yang keenam adalah tawaf wada. Jadi tawaf itu ada 5. Yang pertama tawaf kudum, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga tawaf wada, yang keempat tawaf umroh, dan yang kelima adalah tawaf sunnah. Tawaf wada itu tawaf ketika kita mau meninggalkan kota Mekah, itu namanya tawaf wada. Ini termasuk wajib haji. Sekarang sunnah haji. Kalau sunnah itu berarti kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Gitu ya, misalkan tidak mandi ikhram juga tidak apa-apa. Cuman kan sayang kalau tidak melakukan mandi ikhram ya, karena ada pahalanya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kain ikhramnya berwarna putih. Sholat sunnah ikhram sama dengan umroh tadi ya. Memakai wangian sebelum niat ikhram, baca tatbiyah. Terus tawaf kudum, ini bagi haji ifrad. Kalau haji tamattu tidak perlu melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum itu kalau kita baru datang ke Mekah ya, masuk kota Mekah, masuk Masjidil Haram, maka disunahkan untuk tawaf kudum ini bagi haji ifrad. Karena kita tamattu, kita tidak perlu melakukan tawaf kudum. Ya, itu adalah rukun wajib sunnah ya, baik umroh atau haji. Sekarang bagaimana sih model atau bentuk dari pakaian ikhram itu? Nah, ini kalian bertanya-tanya, bagaimana bentuk pakaian ikhram itu? Seperti ini ya, kalau untuk wanita sama ketika sholat ya, persis dengan kayak rukuh ini ya untuk wanita. Kalau laki-laki pakaian ikhramnya itu hanya 2 lembar kain ikhram. Nah, ini yang atas, ini yang bawah. Selain itu tidak boleh. Misalkan pakai celana pendek tidak boleh, atau pakai kaos dalam juga tidak boleh. Jadi ya hanya ini 2 lembar kain ikhram ini. Ini warnanya putih berarti mendapat kesunahan, dapat tambahan pahala. Karena salah satu sunnah dari haji atau umrah adalah pakaiannya itu adalah, atau pakaian ikhramnya itu berwarna putih seperti ini. Sudah ya, jadi itu rukun, wajib, dan sunnahnya.
Saya tambahkan sedikit, ketika nanti kita sudah niat ihram, baik itu umroh atau haji, maka nanti harus kita jauhi larangan-larangan karena ihram. Apa larangannya? Ini, kita buka larangannya ya. Jadi ada 3, yang pertama larangan khusus laki-laki, yang kedua larangan khusus wanita, dan yang ketiga larangan untuk laki-laki dan wanita. Sekarang yang khusus laki-laki, apa yang harus dijauhi? Pertama, memakai pakaian berjahit, tidak boleh ya, kaos, baju, celana, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh untuk laki-laki yang sudah niat ihram haji atau umroh. Yang kedua, menutup kepala dengan satir atau kopiah. Nah, ini tidak boleh. Pakai serban juga tidak boleh. Meletakkan sapu tangan atau handuk di kepala dan lain sebagainya itu tidak boleh. Harus dihindari. Kalau sampai kita lakukan itu, maka kita akan mendapat denda, gitu ya. Sekarang yang khusus wanita. Ketika wanita sudah niat ihram, maka dilarang menutup muka dengan cadar atau masker, tidak boleh ya, selama masih dalam keadaan ihram. Yang kedua, memakai kaos tangan. Ini juga larangan yang harus dijauhi oleh jamaah haji atau umroh wanita. Selanjutnya, untuk larangan keduanya, laki-laki dan perempuan. 1. Memotong, mencabut atau menghilangkan rambut kepala atau yang lainnya. Motong kuku dengan cara apapun juga tidak boleh. Nomor 2, memakai wewangian, yaitu memakai segala sesuatu yang bau wanginya menjadi tujuan. Minyak wangi, sabun wangi, sampo dan sebagainya itu dilarang. Boleh kita menggunakan wewangian, tapi tujuannya bukan tujuan diambil wanginya, tapi untuk obat, itu tidak apa-apa ya. Misalkan minyak angin gitu ya, itu dioleskan di hidung tidak masalah, walaupun baunya wangi itu tidak masalah, karena tujuannya adalah untuk obat, bukan tujuan untuk biar harum atau wangi. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang lebih detail, walaupun cepat tapi lebih detail ya. Tadi di awal Pak Ali sudah sampaikan bahwa manasik haji ini kita menggunakan haji tamato, terus gelombang kita adalah gelombang kedua ya. Kita mulai. Ini ya. Yang sebelah kiri adalah umrohnya, yang sebelah kanan adalah hajinya ya. Sekarang kita bayangkan kita sudah dari rumah berangkat ke Mekah, karena kita gelombang kedua, jadi langsung menuju Mekah. Ini misalkan tanggal 1 Zulhijjah ya, 1 Zulhijjah kita berangkat dari tanah air menuju ke Mekah. Jadi kita lokasi yang pertama kali kita tuju adalah Bandara King Abdul Aziz, bandara di Jeddah. Nah, di bandara itu kita langsung niat ihram umroh, karena haji tamato itu umroh dulu baru haji. Gitu ya. Oke. Kita bayangkan kita sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz, terus kita niat ihram umroh. Jadi ini kita sudah mandi ihram ya kan, sudah memakai parfum ya, sudah sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nah sekarang kita niatnya adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah itu biasanya ada yang memimpin ya dari salah satu jamaah, tentunya Pak Kiainya atau Pak Ustadznya memimpin, terus jamaah yang lainnya menirukan. Nah, terus perlu diingat ketika sudah niat umroh, maka larangan-larangan umroh yang harus dijauhi tadi ya harus betul dijauhi, jangan sampai dilanggar. Misalkan setelah niat lupa mencabut
rambut kepala, ya gatal cukur, akhirnya rontok rambutnya. Atau ketika kakinya gatal dikukur, digaruk-garuk, akhirnya bulu di kaki itu rontok, itu juga namanya sudah melanggar larangan-larangan karena ihram itu harus dijauhi. Setelah niat lupa cuci tangan pakai sabun, nah itu juga melanggar dari larangan-larangan karena ihram. Itu nanti kena denda ya. Kalau tidak bayar denda maka umrohnya tidak sah gitu ya. Oke, jadi harus diingat betul setelah niat ihram umroh ataupun ihram haji ya. Itu larangan-larangan harus betul dijauhi. Oke, setelah kita di bandara niat ihram umroh, setelah itu persiapan menuju ke Mekah untuk menuju hotel masing-masing. Kita bayangkan hotelnya ini aja ya. Hotel kita ini misalkan ya. Dari Jeddah ke hotel itu perkiraan waktunya 1-2 jam ya perjalanannya. Ini kita sudah niat ihram umroh sudah ya. Ini tanggal 2 Zulhijjah, jadi perjalanan kita taruhlah 1 hari 1 malam ya. Ini tanggal 2 Zulhijjah kita sudah nyampe Jeddah, terus setelah niat ihram umroh menuju ke hotel di Mekah. Oke ya, setelah nyampe di hotel aja ya, kita persiapan untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Nah, ya, dari niat terus rukun yang kedua adalah tawaf. Umroh ini waktunya tidak lama ya, jadi sekitar ya 2-3 jam lah ya, yang paling lama itu sudah selesai nanti umrohnya. Oke ya, sekarang kita menuju dari hotel ini ya, kita menuju ke Masjidil Haram. Nah ini dekat ini masjidnya. Nah ini masjidnya ya. Oke. Nah ini kita nanti akan tawafnya di sini, mengelilingi Ka'bah itu ya. Caranya bagaimana gitu ya tawaf itu. Sebelum ke situ saya jelaskan dulu beberapa tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama ini Hajar Aswad, ini juga tempat mustajab untuk berdoa, makbul untuk berdoa. Ini Hajar Aswad namanya ya, Hajar Aswad, batu dari surga. Yang kedua Multazam. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bahnya. Berarti Hajar Aswadnya Multazamnya di sini. Ini juga mustajab untuk berdoa. Berikutnya makom Ibrahim. Ini maksudnya makom Nabi Ibrahim. Makom di sini bukan berarti tempat atau kuburan, itu bukan. Makom Ibrahim itu tempat di mana Nabi Ibrahim dulu membangun Ka'bah. Jadi di dalamnya sini itu ada batu ya, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, batu itu digunakan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah ini. Jadi bisa otomatis naik begitu. Misalkan Nabi Ibrahim pengen kesini, itu batunya naik. Nah, kayak ada remote-nya begitu. Itu ada bekas kakinya. Ini namanya makom Ibrahim. Yang berikutnya ini adalah Hijr Ismail. Ini dulu adalah kamarnya Nabi Ismail. Tuh, ya. Terus ini ada 4 sudut ya. Di sini ada rukun Hajar Aswad namanya. Ini rukun Iraki. Ini yang sudut yang ini. Ini rukun Syam. Ini rukun Yamani. Itu beberapa tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, sekarang bagaimana caranya tawaf itu? Nah, ini ada gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini ya. Nah, ini orang tawaf. Ini mesti pakaiannya ihram ya, karena tawaf umroh ya, atau tawaf ifadah. Dimulai dari arah yang lurus dengan Hajar Aswad. Ini ya. Pundak kiri kita itu, atau begini, Ka'bah ada di sebelah pundak atau bahu kiri kita. Nah, harus lurus begitu terus. Ketika walaupun nanti kita mengitari Ka'bah, ini selalu pundak kita itu di sebelah kiri, Ka'bah itu di sebelah kiri pundak kita. Ini mulainya dari sini ya, lurus, arah yang lurus dengan Hajar Aswad, sambil melambaikan tangan dan dikecup ya.
Terus doanya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Nah, di sini ya. Ini berarti kita sudah mulai tawaf. Nah, tawaf itu nanti bagaimana? Mengitari atau mengelilingi Ka'bah ini sebanyak 7 kali. Jadi dari Hajar Aswad putar sampai ke sini lagi itu 1 putaran. Nanti kita sebanyak 7 kali putaran. Sudah ya. Nah, setelah berdoa Bismillahi Allahu Akbar, ketika kita mengelilingi Ka'bah ini yang dibaca adalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu yang doa yang dibaca dari Hajar Aswad sini sampai lurusnya ini rukun Yamani. Nah, setelah nyampe rukun Yamani ini doanya diganti dengan doa sapu jagat. Nanti dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad ini yang dibaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, itu doa yang dibaca dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Itu dilakukan sebanyak 7 putaran. Nah, kalau sudah 7 putaran berarti tawafnya sudah selesai. Terus amalan sunnah yang bisa dilakukan setelah tawaf adalah berdoa di multazam, ya. Berdoa, kalau di sini tidak bisa, kita cari arah yang lurus dengan multazam. Berdoa di situ karena tempat yang mustajab untuk berdoa. Setelah berdoa, sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim atau arah yang lurus dengan makom Ibrahim. Setelah itu ada lagi kesunahan yang bisa dilakukan, yaitu minum air zam-zam. Gitu ya. Setelah sholat sunnah tawaf, kita menuju lokasi atau tempat di mana air zam-zam berada. Itu kita minum air zam-zam dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah doa ketika kita minum air zam-zam. Rangkaian tawaf sudah selesai. Nah, niat umroh sudah, tawaf sudah. Sekarang yang rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Ini ya, kita lihat. Nah, ini sa'i, ini denahnya mas'a. Mas'a itu tempatnya sa'i. Bagaimana caranya? Mas'a itu letaknya timur selatannya Ka'bah, gitu ya. Jadi dari sini tadi kita tawaf, sekarang menuju ke Mas'a atau tempatnya sa'i, yaitu di Bukit Sofa. Terus bagaimana caranya? Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau sa'i itu berjalan, nih ya, dari Bukit Sofa ini menuju Marwah sebanyak 7 kali. Jadi sama 7 kalinya ya. Jadi berjalan dari Sofa ke Marwah, ke Sofa lagi, itu sebanyak 7 kali. Dari Sofa ke Marwah ini dihitung 1, berarti sudah 1 kali putaran. Dari Marwah ke Sofa ini juga dihitung 1. Nanti berakhirnya di sini ya, yang ke-7. Jaraknya antara Sofa Marwah itu sekitar ini 405 meter. Ya. Oke, setelah nyampe Bukit Sofa, kita untuk memulai tawaf dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu ya, nyampe sini di Bukit Sofa ini. Setelah itu kita berjalan menuruni Bukit Sofa. Ketika menuruni Bukit Sofa, doa yang kita baca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Menuruni Bukit Sofa, doa yang dibaca adalah doa tadi. Tapi nanti ketika kalian sudah nyampe ini,
lampu hijau ini ya. Ini lampu hijau dari sini sampai sini, ini mungkin sekitar 50 sampai 75 meter ya perkiraan. Itu doanya ganti, bukan yang kayak tadi. Tapi ketika kita sudah nyampe lampu hijau, doa yang dibaca adalah Robbi ghfir warham wa'fu watakarom watajawad amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul azul akram. Nah itu, jadi setiap nyampe lampu hijau doanya itu. Setelah melewati lampu hijau, kita berdoa lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih ya. Nyampe bukit sofa ya. Setelah nyampe bukit sofa, turun, yang dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nyampe sini pal hijau. Ini kan pal hijau atau lampu hijau. Ini doanya dirubah kayak tadi, Robbi ghfir warham wa'fu dan seterusnya. Nyampe bukit sofa itu berarti sudah 2 putaran aja ya, 2 putaran. Itu nanti sebanyak 7 kali, berakhirnya adalah di marwah. Nah, ini biar jelas saya lihatkan gambarnya. Nah seperti ini banyak sekali ya. Jadi saya ambilkan di sini sofanya ya, ini ke sini 1 ya kan, sampai marwah ke sini 2, begitu seterusnya. Nah, pal hijaunya yang mana? Nah, ini lampu hijau atau pal hijau ada tandanya ya. Jadi turun dari sofa, yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nyampe pal hijau, yang dibaca adalah Robbi ghfir warham wa'fu watakarom dan seterusnya. Setelah melewati lampu hijau, doa yang dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu sebanyak 7 kali. Nah, setelah sa'i selesai, maka kita lanjutkan ke rukun yang berikutnya, yaitu tahallul. Nah, ini tahallul atau potong rambut minimal 3 helai rambut. Sunahnya untuk laki-laki itu sampai gundul seperti ini ya. Ini khusus laki-laki yang digundul sunah. Kalau perempuan tidak sunah ya, nanti kalau perempuan digundul justru medeni ya. Jadi yang sunah adalah yang laki-laki. Doanya yang dibaca Allahumma ja'al li kulli sya'rin nuron yaumal qiyamah. Jadi kita, ya Allah, jadikanlah rambutku atau jadikanlah setiap rambutku bercahaya di hari kiamat. Ini setelah sa'i selesai langsung kita tahallul di situ di Bukit Marwah ya. Bisa dipotong temannya atau bisa kita cari tukang cukur juga bisa. Kalau perempuan cukup 3 helai sedikit aja, bisa di bagian depan atau belakang gitu ya. Kalau sudah tahallul seperti ini, maka umroh kita sudah selesai. Artinya kita sudah tidak terikat dengan larangan-larangan karena ihram ya. Jadi kita dari Bukit Marwah langsung menuju hotel, kita ganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Kita sudah boleh mandi pakai sabun, boleh keramas pakai sampo, atau boleh motong kuku. Pokoknya larang-larangan sudah tidak ada lagi karena kita sudah tahallul ya. Jadi umrohnya sudah selesai. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Kita menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi tadi tanggal 2 ya, kita umroh tanggal 2. Berarti tanggal 3 sampai tanggal 8 kita itu seperti di rumah ya, kita jamaah di Masjidil Haram. Kita baca Quran di hotel dan seterusnya. Seperti biasanya, tidak ada larangan-larangan karena umroh. Nah, oke, sekarang kita bayangkan saja ini sudah tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, kalau sudah tanggal 8 Dzulhijjah, berarti kita melaksanakan atau persiapan melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Karena tamattu ya. Jadi umroh dulu baru haji. Tanggal 8 sore habis duhur kita persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah ini ya, kita 8 sore niat ya. Niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ingat, kalau sudah niat haji maka larangan-larangan itu berlaku lagi.
Kalau umroh 2-3 jam. Kalau haji ini mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, 4 hari ya. Berarti selama 4 hari itu kita harus menjaga larang-larang karena ihram. Setelah niat, ya, kita persiapan menuju ke Arafah. Ini ya. Jadi jamnya itu tidak pasti ya. Kita hanya manut jadwal dari panitia di Mekah sana. Oke, sekarang misalkan kita berangkat ke Arafah itu menjelang asar atau asar lah ya, asar menjelang maghrib. Nah ini kita menuju Arafah. Arafah itu tempat yang luas, di situ ada tendanya jumlahnya ratusan ribu karena menampung jamaah haji sekitar 2.500.000 seluruh dunia. Jadi tendanya juga cukup banyak ya. Ini tendanya kalau dilihat dari atas ya. Ini kalau dari samping lebih dekat, ya biasa tendanya tidak terlalu bagus ya. Ini dari luar, ini juga dari luar ya. Ini persiapan panitia sana ini. Ini belum ada jamaah haji yang kesini. Ini foto diambil sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Ini dalamnya. Ini berarti sudah kita bayangkan kita sudah nyampe di Arafah. Jadi malam 9 ya. Malam 9. Tapi kalau ini tanggal 9 ini siang ini ya. Jadi malam 9 kita sudah nyampe di Arafah. Masih dalam keadaan ihram, berarti tidak boleh mandi pakai sabun, tidak boleh potong rambut atau kuku atau larangan yang lainnya, harus betul-betul dijaga, jangan dilakukan. Ya, ini di dalam tenda. Nah, di Arafah itu ada kegiatan khutbah wukuf. Itu dilaksanakan tanggal 9 lah waktu zuhur ya. Jadi masuk waktu zuhur, kita wukuf di situ, terus ada khutbah wukuf, nanti sholat jamaah zuhurnya dan asar jamaah ya. Itu intinya dari jamaah haji di sini, wukuf di Arafah. Dan di Arafah ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi waktu 1 hari 1 malam itu oleh jamaah haji digunakan untuk berzikir, baca Quran, berdoa, dan hal-hal yang baik lainnya. Itu ya. Oke, setelah malam 10 ya, malam 10 kalau di ini berarti malam takbiran itu ya, malam 10 itu malam takbiran. Ini jamaah haji persiapan menuju ke Musdalifah. Persiapan menuju ke Musdalifah. Nah, ini Musdalifah itu tempat padang atau lapangan yang sangat luas. Tidak ada tenda, tidak ada atap, jadi entak-entakan begitu ya. Ini malam. Jadi setelah kita kita buat aja, kita berangkat dari Arafah ke Musdalifah habis maghrib misalkan ya. Sudah nyampe, sudah malam. Nah di sini nanti di Musdalifah ini kita tidak lama, nanti jam 12 malam lebih 5 menit atau pokoknya jam 12 malam lebih lah, kita langsung menuju ke Mina. Jadi di Musdalifah hanya sebentar, jadi jam 12 lebih sedikit itu sudah berangkat menuju ke Mina untuk mabit di Mina. Terus apa yang dilakukan di Musdalifah ini? Ya kalau capek ya ini seperti istirahat seperti ini, ada yang rebahan, ada yang duduk ya, ada yang dada temannya, ada yang zikir kayak gitu ya. Pokoknya berdiam diri di situ sampai jam 12 malam lebih sedikit. Nih ya. Ini juga banyak sekali jamaahnya. Nah, di Musdalifah selain kita berzikir ya, baca Quran, kita mencari kerikil ya. Mencari kerikil untuk apa? Untuk balang jumroh ketika di Mina. Kita cari kerikil minimal 70 kerikil ya, 70 kerikil untuk melakukan balang jumroh di Mina. Oke ya. Nah, sudah sekarang di Musdalifah sudah jam 12 malam lebih sedikit, kita persiapan menuju ke Mina. Mina seperti ini ya. Juga ada tendanya kayak di Arafah, cuman tendanya lebih bagus dibandingkan di Arafah ya. Ini tendanya. Ini anti bakar, tidak bisa kebakar, ini tahan api ya. Nah, ini nampak atas itu ratusan ribu tenda ya di Mina itu. Nah ini dalamnya seperti ini.
Nah, di Mina itu apa yang kita lakukan? Di Mina nanti kita selama 4 hari. Karena kita ambil nafar sani. Jadi perlu diingat bahwa dalam haji itu ada istilah nafar awal, ada nafar sani. Kalau nafar awal berarti kita berada di Mina hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Setelah itu kembali ke Mekah. Kalau nafar sani kita berada di Mina sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Yang utama adalah nafar sani yang sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini dalam tenda ini ya. Nah, ini tidur ya. Ini masih apa namanya aja? Masih berpakaian ihram, berarti ini belum tahallul awal. Nah, ini juga ada tambahan. Kalau di umroh itu hanya ada tahallul saja. Tapi kalau di haji itu ada tahallul awal, ada tahallul sani. Itu ya. Ada tahallul awal, ada tahallul sani. Nanti akan saya jelaskan. Ini tidurnya ini rapi ini ya. Ini yang laki-laki ini ya. Yang ini perempuan. Nah, ini tidurnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, inilah yang kita lakukan nanti di Mina selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Kita akan melakukan lempar jumroh. Ini ada jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Gitu ya. Tanggal 10 ya, setelah kita dari Musdalifah nyampe Mina ya, sebelum subuh atau ba'da subuh ya, kita melakukan lempar jumroh akobah. Jadi hanya satu ini aja. Kita berangkat dari tenda, misalkan tenda kita di sini misalkan lah ya. Kita cari jalan, nanti tembusnya sini. Nah, ini mau masuk ke Jamarot. Ini namanya Jamarot ya. Dari sini rutenya ini. Nah, ke Ula, ke Wusta, Akobah, pulang. Nah, pulang itu lewat sini menuju tenda. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah, berarti kalau di sini pas hari raya itu ya. Jamaah haji tamatuk ya, karena kita tamatuk. Ba'da subuh ya, atau sebelum subuh, lihat situasi dan kondisinya, kita berangkat ke Jamarot, dari tenda ke Jamarot. Dari sini masuk sini ke jumroh ula, kita tidak usah lempar, langsung dilewati. Begitupun ketika sampai Usto dilewati, kita lemparnya hanya di akobah sini saja. Bisa ya, kita melempar di jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, melempar 7 kerikil ya, dilempar sebanyak 7 kerikil. Setelah selesai kita tahallul awal. Nah, di sini juga di kisaran Jamarot sini ya, di sebelahnya akobah ini ya, kita melakukan namanya tahallul awal. Tahallul awal itu berarti kita sudah melakukan jumroh akobah dan potong rambut, itu namanya tahallul awal. Orang haji yang sudah tahallul awal berarti sudah bisa berpakaian bebas ya. Sudah larangan-larangannya sudah tidak berlaku. Jadi mulai tanggal 10 setelah akobah itu kita tahallul awal, dari nyampe tenda kita sudah ganti pakaian biasa. Ya boleh mandi pakai sabun, boleh gosok gigi pakai pasta gigi, boleh pakai minyak wangi dan seterusnya. Itu ya, tanggal 10. Terus tanggal 11 kita lempar lagi ya, berangkat dari tenda. Tapi kalau tanggal 11 itu 3 jumroh ini kita lempar semua. Kita diulah, berhenti untuk lempar banyak 7 kerikil. Setelah selesai menuju ke Usto, 7 kerikil. Selesai ke akobah, 7 kerikil. Setelah itu pulang ke tenda. Di tenda ya kita bisa baca Quran, zikir dan seterusnya. Terus tanggal 12 sama ya, kita lempar 3 jumroh sama. Begitupun tanggal 13. Kalau 11, 12, 13 itu lemparnya kebanyakan pada duhur, kebanyakan ya. Tapi juga lihat situasi dan kondisi. Oke, ini saya lihatkan gambarnya. Nah, kalau dari dalamnya seperti ini modelnya ya, Jamarot itu. Ini pas sepi ya. Ini lebih dekat lagi. Ini orang luar semua ini. Nah, ini yang dekat ya. Jadi misalkan ambillah ini, kita ambil contoh ini yang ula ya, jumroh ula.
kita lempar 7 kerikil di sini. Setiap melempar kita baca doa Bismillahi Allahu Akbar, lempar 1 kerikil. Bismillahi Allahu Akbar, lempar 2 kerikil sampai 7 kali. Nah itu ya, ini yang tanggal 11. Kalau tanggal 10 kan hanya yang akobah saja. Setelah selesai diulah, diusto. Juga begitu 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah usto selesai, akobah juga 7 kerikil. Sampai tanggal 13. Nah, setelah itu tanggal 13 sore, kita menuju Mekah. Kembali ke hotel untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Sama caranya tawaf, sama dengan umroh tadi. Nah, kalau sudah tawaf ifadah dan sa'i, berarti proses perjalanan haji kita atau proses ibadah kita sudah selesai. Kita juga sudah tahallul tsani. Berarti kalau sudah tahallul tsani, semua kewajiban umroh dan haji tamattu sudah kita laksanakan. Kita tinggal menunggu hari menuju Madinah. Gitu aja. Jadi kalau sudah jadwalnya, pasti akan diberitahu oleh ketua rombongan atau ketargu untuk menuju ke Madinah. Terus ada lagi satu kewajiban yang harus dilaksanakan karena haji tamattu. Kita harus menyembelih seekor kambing sebagai denda dari haji tamattu. Itu pun nanti sudah ada yang mengkoordinir, ketua regu dan ketua rombongan biasanya langsung memberikan informasi terkait penyembelihan denda, yaitu 1 ekor kambing. Sudah jadwalnya, sudah waktunya kita ke Madinah ya. Kita ke Madinah itu 8 hari. Setelah 8 hari kita pulang menuju tanah air dan proses perjalanan haji kita sudah selesai. Demikian manasik haji via daring. Mudah-mudahan apa yang Pak Ali sampaikan kalian bisa pahami dan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tugas kalian adalah merangkum dari materi yang Pak Ali sampaikan, nanti ditulis di buku catatan, terus dikirim ke nomor WA Pak Ali. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.